Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Baik saudara yang mengikuti ibadah secara onsite di gedung gereja ini maupun saudara yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara online, mari kita membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saya juga mendorong sidang jemaat untuk mulai berani melangkah beribadah di dalam gedung gereja, karena mulai hari ini kita akan adakan 2 kali ibadah. Yang pertama jam 8 dan yang kedua nanti jam 11. Di antara jam 9 sampai jam 11 kita akan disinfektan lagi dan sinar UV supaya semuanya yang datang merasa aman dan nyaman karena bebas virus, begitu saudara. Tapi kita yang terutama berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita senantiasa. Jadi kalau saudara sudah berani bekerja sekian jam di kantor, atau saudara sudah buka toko dan melayani pelanggan dari pagi sampai sore atau sampai malam, saya rasa agak aneh kalau saudara belum berani datang ke gereja. Saya tadi lihat di jalan banyak sekali orang yang olahraga pagi, dempet-dempetan, tidak ada social distancing, dan mereka berani melakukannya. Mengapa kita takut beribadah di dalam gedung gereja? Kita memang harus super hati-hati, tapi juga harus super iman. Supaya bukan cuma fisiknya yang dijaga sehat, tetapi jiwa dan rohnya juga dijaga supaya sehat. Jadi saya mengundang saudara minggu depan untuk hadir beribadah, ajak teman-teman. Saudara tentu harus daftar di WA atau secara link, dan saudara bisa tunjukkan kartu jemaat, atau kalau yang belum punya bisa pakai KTP. Tetapi saya dorong saudara segera memiliki kartu jemaat karena bisa diprioritaskan. Bagaimana kalau ada yang tiba-tiba hari Minggu pagi rasanya Roh Kudus menggerakkan untuk datang ibadah tapi belum daftar? Datang saja, ibadah selalu terbuka untuk Anda. Tapi bawa kartu jemaat atau KTP. Nanti kalau perlu disediakan beberapa konter lebih banyak, supaya setiap orang bisa datang. Selama bangku masih tersedia, silakan datang. Kalau bangkunya sudah penuh, saudara akan didorong untuk mengikuti ibadah selanjutnya. Begitu ya. Jadi tidak akan ada yang ditolak. Gimana kalau 2 kali udah penuh, kita bikin ibadah ketiga, kita buat ibadah keempat. Sehingga mulai hari ini bukan ketakutan yang menguasai kita, iman dan keberanian kita lakukan. Walaupun tentu semuanya tertib, karena kita ingin mendata semua yang datang. Tapi jangan sampai itu menghalangi saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, selama bangku masih ada, saudara datang, tinggal tunjukkan tanda pengenal dan saudara bisa beribadah dengan bebas. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rindu untuk berjumpa dengan anak-anaknya juga dalam setiap ibadah. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kekuatan dalam kesesakan. Saudara, hari-hari ini pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai krisis. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan lain-lain. Dan bagaimanakah kita bisa tetap kuat bahkan berkemenangan di tengah situasi sulit semacam ini? Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4 memberikan kepada kita beberapa petunjuk bagaimana kita bisa kuat di tengah kesesakan. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Paulus memberikan surat kepada jemaat Tesalonika yang pada saat itu sedang mengalami tekanan, aniaya, supaya mereka tetap kokoh di tengah badai persoalan. Pergumulan kita dan pergumulan jemaat mula-mula tentu berbeda, tetapi saya melihat di sini ada kunci yang sama yang kita bisa terapkan prinsipnya supaya kita bisa kuat di tengah kesesakan. Yang pertama, supaya kita kuat di tengah kesesakan,
Saya melihat di sini ada kekuatan dari pengucapan syukur. Ayat yang ketiga tadi berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Tahukah saudara bahwa strategi iblis untuk melemahkan iman kita adalah dengan memberikan penderitaan? Sebab kalau orang punya masalah, seringkali dia mulai bimbang apa benar Tuhan itu baik. Kalau dia punya persoalan, seringkali dia bersungut-sungut. Seperti orang Israel di padang pasir tidak bisa masuk tanah Kanaan karena mereka mati akibat mengomel, bersungut-sungut. Nah, jangan sampai pada masa kesulitan ini kita juga menjadi orang yang suka ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Sebab senjata iblis untuk melemahkan iman kita adalah masalah. Tapi ada senjata yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat mengatasi strategi iblis itu. Dan senjata itu saudara tahu adalah apa? Pengucapan syukur. Ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang, kebutuhan sangat besar, persediaan sangat terbatas. Yohanes 6 berkata Yesus mengambil roti itu dan kemudian menengadah ke atas kepada Bapa dan dia mengucap syukur sehingga mujizat terjadi. Saya percaya sampai hari ini mujizat bisa dinyatakan ketika kita belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ayub adalah orang yang mengalami penderitaan luar biasa. Tetapi dia tidak mengomel. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan apa yang terjadi? Melewati lembah kesesakan, Ayub akhirnya diangkat oleh Tuhan. Diberkati double porsi. Saya yakin walaupun mungkin pada masa pandemi ini banyak orang yang tiarap istilahnya. Tapi kalau kita setia mengucap syukur, berkat double porsi akan Tuhan limpahkan bagi saudara yang percaya kepada Dia. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Apa hasilnya kalau kita mengucap syukur? Ayat 3a menunjukkan hasil pertama, iman kita akan bertambah. Tahukah saudara seperti seorang bodybuilder, untuk menguatkan otot-ototnya dia harus mengangkat barbel besi yang berat. Sebab itulah latihan untuk membuat dia lebih kuat. Tuhan juga seringkali melatih kita, anak-anaknya, supaya kita punya otot iman yang lebih kuat. Dan cara apa dia melatih kita? Dengan mengizinkan kesulitan itu datang. Hidup yang terlalu mudah, hidup yang gampang seringkali mendatangkan kedangkalan iman. Tapi kesulitan, ketika kita responi dengan benar, pergumulan akan mengubah hidup manusia. Pergumulan kalau disikapi dengan sungutan akan menyebabkan kita jatuh. Tapi pergumulan kalau kita sikapi dengan pengucapan syukur, membuat kita strong, membuat kita teguh, kuat di tengah segala kesulitan. Saya seringkali melayani di Eropa dan saya melihat ada banyak gereja-gereja besar-besar, bagus-bagus, sudah berabad-abad didirikan. Sekarang ini ditutup karena tidak ada orang datang ke gereja. Gereja dijadikan museum. Ada yang dijadikan sebagai tempat orang berjualan. Bahkan ada yang berubah jadi masjid. Kenapa demikian? Karena di Eropa banyak orang merasa hidup sangat nyaman. Beda dengan di China. Tekanan luar biasa terhadap kekristenan. Tapi gereja makin dihambat, makin merambat. Makin dijepit, makin melejit. Makin ditebang, makin berkembang. Dan tahukah saudara, jumlah orang Kristen yang ada di China sekarang beberapa kali lipat lebih banyak dari jumlah orang Kristen yang ada di Indonesia. Karena apa? Tekanan mendewasakan kita. Di Indonesia juga banyak tekanan, tapi kita menyikapinya dengan ucapan syukur. Karena ini adalah cara Tuhan untuk meningkatkan iman kita kepada Dia. Tidak mengandalkan manusia, tidak berjalan dengan penglihatan, tapi mengandalkan Allah, berjalan dengan iman. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat
yang ke-71. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa tertindas itu baik bagiku. Kata pemazmur, ngalami kesulitan baik. Baik di mananya? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Rupanya selama dia belum mengalami kesulitan, jalannya serong, jalannya belak-belok. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang, dia jalan lurus. Ada berapa banyak pengusaha yang ketika kaya diberkati, dia lupa Tuhan, gak mau ibadah. Bahkan kemudian dia bilang, ngapain saya doa sama Tuhan? Gak doa aja kaya. Tuhan izinkan kebangkrutan bisa terjadi. Dia bisa nangis, dia bisa mengalami kesulitan. Tapi saat itulah seorang temannya menginjili dia. Dia sadar, dia datang dan bertobat, menerima keselamatan. Dan setelah sekian tahun, Tuhan pulihkan keadaannya. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan dia bersyukur, dia bilang, untung saya bangkrut dulu itu. Memang bangkrutnya tampak tidak baik. Tapi kalau saya nggak bangkrut, saya bisa masuk neraka. Karena saya lupa sama Tuhan. Tapi sekarang saya percaya Yesus, saya melayani Tuhan. Usaha saya pun diberkati. Saudara, kesulitan jangan engkau anggap sebagai hal yang selalu negatif. Karena imanmu bisa bertumbuh ketika kita meresponi dengan benar. Yang kedua, pengucapan syukur akan membuat kasih kita makin kuat yang seorang dengan yang lain. Ayat 3b tadi mencatat hal itu. Dalam kesulitan, mestinya kita tidak egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi mari kita sadar, ada orang-orang lain yang mungkin jauh lebih sulit daripada kita. Ada ungkapan yang berkata begini, aku menangis karena aku tidak punya sepatu. Sampai aku pergi keluar ke jalan, dan aku masih bisa melihat ada orang yang tersenyum walaupun dia sudah tidak punya kaki. Kita seringkali menganggap masalah kita yang paling besar. Tapi ketika kita melihat ada orang lain, mungkin mereka mengalami persoalan yang lebih besar daripada kita, tapi mereka masih bisa bersyukur. Dan seharusnya itu membuat kita malu. Saudara, pada hari-hari di mana kesulitan melanda seluruh dunia, seluruh Indonesia, mari kita belajar saling tolong menolong. Orang yang menaburkan benih kebajikan tidak akan mengalami kekurangan, karena dia memiutangi Tuhan yang akan membalas dengan berlimpah-limpah. Tahun ini udah jangan terlalu banyak mikir, waduh saya rugi segini, kapan untungnya ya? Kalau saudara masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa ibadah hari ini, itu untung besar saudara. Karena itu mari kita menggunakan hidup yang masih dianugerahkan Tuhan untuk berguna bagi sesama. Karena itulah selama masa pandemi ini, gereja kita setiap minggu selalu mengalokasikan dana untuk bakti sosial. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada masyarakat yang ada di kota ini, bahkan di luar kota. Saudara-saudara, karena apa? Ini waktunya kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah kesulitan banyak mengucap syukur. Imanmu tidak boleh makin turun, imanmu mesti makin kuat. Amin. Di tengah kesulitan, saudara jangan hanya mikir diri sendiri, tapi mari kasih kita diwujudkan dengan saling membantu satu dengan yang lain. Hasil ketiga, kalau kita mengucap syukur, maka ketabahan kita pun akan makin kuat, akan meningkat. Ayat 4 tadi menunjukkan, justru di tengah penderitaan, ketabahanmu makin nyata. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau saudara lagi mengalami kesulitan, yang paling penting jaga hati. Jangan down, jangan pesimis, jangan tawar hati. Harus optimis, harus besar. Sebab orang yang pesimis, hatinya jadi ciut, kekuatannya hilang. Tapi kalau kita percaya masih ada mujizat, masih ada jalan, masih ada Tuhan yang bisa memberikan kemenangan kepada kita, kita menjadi tabah. Alkitab berkata ketekunan
itu lahir ketika kita bertekun, kuat di tengah kesulitan. Kesengsaraan mendatangkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, Tuhan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita akan punya karakter ulet seperti Kristus. Para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Para juara hanyalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang percaya bisa kelihatannya jatuh, tapi dia tidak akan sampai tergeletak. Artinya bisa knock down, tapi tidak akan knock out, karena Tuhan yang akan menopangnya. Kenapa perlu sekali kita memiliki keuletan, ketangguhan? Karena biasanya dibutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit untuk meraih keberhasilan. Untuk sukses itu nggak gampang, saudara. Harus ada ketekunan, waktu yang cukup panjang. Seperti petani, nggak hari ini menabur, besok menuai. Harus ada keuletan, karena itulah sifat ini mesti kita miliki. Saya membaca kisah seorang bernama Eric Yuan. Dia lulusan sekolah komputer di China, dan dia ingin pindah ke Amerika Serikat untuk bekerja dan tinggal di sana, karena idolanya adalah Bill Gates, saudara. Dan dia mau kerja di Amerika karena dia pikir dia bisa jadi orang yang sukses di sana. Dia berusaha apply, mengajukan permohonan tinggal di Amerika. 7 kali ditolak. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak. Sampai akhirnya dia ngomong sama bagian yang jaga di kantor itu, pokoknya saya akan datang terus, saya tidak akan menyerah sampai saya diterima. Setelah 7 kali ditolak, baru dia diterima untuk masuk ke Amerika Serikat. Tahun 97 dia pindah ke Amerika, bekerja di perusahaan namanya Webex, dan kemudian pindah ke Cisco. Dan kemudian dia menawarkan kepada pimpinan perusahaan sebuah ide, yaitu satu alat, aplikasi yang bisa membuat orang melakukan teleconference dari jarak yang jauh dari seluruh dunia. Dia beri nama Zoom. Kenapa dia usulkan itu? Karena dia waktu masih mahasiswa di China, kalau ketemu pacarnya itu dia mesti naik kereta api 10 jam, saudara. Setelah pacaran, kan belum kawin waktu itu, pulang lagi 10 jam. Saudara, lama-lama dia pikir, gimana caranya ya saya bisa ketemu pacar saya tanpa harus selalu meninggalkan tempat saya dan melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia mengembangkan Zoom itu. Dan saudara tahu, pimpinan perusahaan menolak ide tersebut karena dianggapnya idenya tidak bagus. Dia tentu kecewa, dia berkali-kali mencoba merayu, tetapi jawabannya selalu no. Akhirnya 9 tahun yang lalu, tahun 2011, dia memulai sebuah perusahaan sendiri dan mengembangkan aplikasi Zoom. Dan selama bertahun-tahun, aplikasinya oke, mulai naik, tapi belum sangat booming sekali. Kecuali ketika pandemi ini terjadi. Ketika pandemi ini terjadi, tiba-tiba semua orang di dunia mengenal, mencari, berlangganan Zoom. Dan diduga sekarang kekayaan perusahaan dari Eric Yuan ini 300 triliun rupiah. Saudara-saudara, orang yang sukses itu bukan cara gampang, tetapi kalau dia tekun, ulet, pasti dia bisa berhasil. Saya percaya kita yang beriman kepada Yesus, ketika tantangan kesulitan datang dalam hidup saudara, tetap mengucap syukur, karena di balik semua kesulitan, ketika kita bertekun, Tuhan akan menyatakan berkat, mujizat, pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa kuat di tengah kesesakan? Yang pertama tadi ada kekuatan dari pengucapan syukur. Yang kedua ada kekuatan dari janji Allah. Ayat 6 dan 7a berkata demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Jemaat Tesalonika mengalami penindasan, kesulitan. Tapi Tuhan berjanji pada waktunya
Orang yang setia menderita karena kebenaran, setia menderita karena kerajaan Allah, akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang yang menindas kebenaran akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan pada waktunya. Sehingga bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ada kelegaan, kata firman Tuhan tadi. Saya yakin masalah boleh datang, tapi this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Habis gelap terbitlah terang. Di balik awan ada mentari berseri. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Itulah janji Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita mengalami kesulitan dan tantangan, masa depan yang Tuhan rancangkan buat kita adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Happy end. Kalau belum happy, belum ending, saudara sekalian, belum selesai. Tuhan akan menuntun kita mengalami masa kelegaan. Dari mana kita bisa percaya janji Allah itu? Dari apa yang dicatat dalam Alkitab. Tahukah saudara, Alkitab kita ini disebut sebagai kitab perjanjian? Ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam Alkitab ada beribu-ribu janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, Dia pasti akan menepati. Kalau manusia janji suka meleset, saudara-saudara. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan janji, Dia nggak pernah ingkar. Dia pasti akan menepatinya. Ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan, belajar teologi. Kemudian dia terbeban untuk melayani orang di Afrika. Dan dia pikir, kalau saya bisa belajar lagi satu ilmu, yaitu kedokteran, saya akan lebih efektif. Sambil memberitakan Injil, saya juga bisa mengobati orang. Jadi dia belajar lagi menjadi dokter. Dan kemudian dia pergi membaktikan diri ke Afrika. Kalau mau banyak duit ya tentu pada waktu itu bukan ke Afrika. Tapi dia memang ingin hidupnya jadi berkat. Saudara, dia menjadi seorang misionaris yang mendirikan rumah sakit, yang mendirikan banyak tempat-tempat yang berguna bagi masyarakat. Beberapa kali dia sakit hampir mati, pernah hampir diterkam binatang buas. Ada orang-orang yang membenci dia karena salah sangka tentang pelayanannya. Tapi Albert Schweitzer tetap kokoh melayani di Afrika. Dan dia kemudian memperoleh hadiah Nobel perdamaian karena jasa-jasanya. Satu kali, seorang bertanya kepada dia, orang yang tahu kesulitan yang hebat yang dialami oleh Albert. Dan dia berkata, Albert, kenapa engkau mau tinggal dan menghadapi banyak tantangan di Afrika? Apa kamu tidak takut? Dia bilang, aku akan tetap ada di sini. Karena Tuhan pernah janji kepada saya. Dan karena janji itu, aku akan tetap setia melayani di sini. Oh ya? Tuhan janji apa kepada kamu? Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Sampai selama-lamanya. Dan karena Tuhan sudah janji menyertai aku, kesulitan apapun aku akan hadapi. Karena jika Tuhan beserta dengan aku akan mengalahkan segala tantangan yang ada. Bukankah janji itu Tuhan juga berikan kepada saya dan saudara? Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 19 misalnya, pada masa resesi ini, firman Tuhan juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada suplai sorgawi yang Tuhan akan berikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Karena itu jangan takut. 365 kali di dalam Alkitab ada perkataan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itulah janji Tuhan bagi kita. Dia menyertai kita. Kenapa mesti begitu banyak jangan takut? Rupanya Tuhan tahu setahun 365 hari, saudara sekalian. Dan setiap hari kita bangun seringkali banyak orang diwarnai dengan ketakutan. Karena itu setiap hari seperti kita minum pil vitamin tiap hari, vitamin C. Ini vitamin firman. Jangan takut, jangan takut.
Tuhan beserta kita, karena Dia adalah Sang Immanuel yang selalu bersama kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa kuat di dalam kesesakan? Pertama, ada kekuatan dari pengucapan syukur. Yang kedua, kekuatan dari janji Allah. Dan yang terakhir, ada kekuatan dari doa. 2 Tesalonika 1 tadi, ayat 11 berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara-saudara, Paulus bukan hanya bersyukur, tapi dia juga berdoa bagi jemaat Tesalonika. Dan tentu saja jemaat ini adalah jemaat yang juga rajin berdoa. Kesulitan boleh kita hadapi, tetapi ada terobosan, breakthrough kalau kita berdoa. Sebab pada waktu kita berdoa, kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, hati kita dilembutkan, karakter yang tidak baik mulai dikikis, disingkirkan, dan karakter ilahi mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Kuasa Allah juga akan dinyatakan pada waktu kita berdoa. Saudara ingat bagaimana Yesus bisa menang ketika dia menghadapi pergumulan yang berat sebelum dia disalib. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dan setelah dia berdoa, sehingga peluhnya seperti darah keluar, saking besarnya pergumulan itu, dia menang. Karena malaikat juga diutus oleh Bapa Surgawi untuk memberikan kekuatan kepada dia. Dan setelah doa, apa yang terjadi? Ketika prajurit datang untuk menangkap Yesus, mana Yesus dari Nazaret? Dengan gagah dia menghadapinya dan berkata, akulah dia. Langsung semuanya rebah, saudara. Itu menunjukkan kalau kita doa, pengurapan Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi. Dan sebetulnya Yesus bisa saja lari dari Taman Getsemani dan tidak ditangkap. Dia bisa minta selaksa pasukan malaikat melepaskan dia, bisa. Dia sangat berkuasa, bahkan ketika ada hamba imam besar, kupingnya itu dipotong oleh pedangnya Simon Petrus, Yesus ambil, tek, ditempel lagi, kayak nempel pangsit begitu saudara. Itu kuasa terjadi setelah Yesus berdoa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bisa melepaskan kita dari masalah, memberikan kita mujizat. Tetapi kadang-kadang di dalam doa, Tuhan tidak membawa kita keluar dari masalah, tapi Dia memberikan keteguhan hati untuk kita berada di dalam masalah, tetapi kita bisa melaluinya. Sehingga akhirnya seperti Yesus, Dia harus mati disalib, tapi ujungnya ada kebangkitan. Nama di atas segala nama diberikan kepada nama Yesus. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ada kemenangan bagi orang yang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dia. Karena itu saudara, hari-hari ini perbanyaklah doa. Doa yang penting hatinya tulus. Kata-katanya nggak harus bagus. Bahkan kadang kita bisa doa, nggak bisa ngomong apapun karena terlalu pedih, cuma nangis. Tuhan juga ngerti bahasa tetesan air mata. Doa mesti tulus. Saya ingat ada cerita saudara, ada seorang punya toko kecil namanya Ko Acong. Lalu satu kali Ko Acong ini kalau tiap kali dari rumah pergi ke toko karena nggak terlalu jauh, dia selalu jalan kaki dan selalu lewat sebuah gereja kecil. Dan setiap kali berdiri melewati gereja itu, dia diam sebentar, tundukkan kepala, dia berdoa, lalu dia jalan lagi. Pulangnya setelah tutup toko sama, saudara sekalian. Dia mampir lagi ke gereja kecil itu, dia tunduk kepala, dia berdoa, lalu dia balik ke rumah. Satu kali temennya tanya, kamu itu tiap hari doa tapi doanya singkat banget, kamu ngomong apa? Oe kagak bisa doa panjang-panjang, jadi tiap kali berdiri depan gereja, Oe cuma ngomong gini, Tuhan Yesus, ini Oe Acong. Lalu dia pergi, saudara sekalian. Pulangnya juga sama, Tuhan Yesus, ini Oe Acong.
Beberapa waktu kemudian si Ko Acong ini kena serangan penyakit, saudara, dilarikan ke rumah sakit karena kondisi agak kritis, harus masuk ICU. Wah, semua cemas. Tapi pada malam itu Tuhan menampakkan diri dalam penglihatan kepadanya. Dan kemudian Tuhan berkata begini, Acong, ini oe Tuhan Yesus. Langsung dia sembuh, saudara sekalian. Langsung dokter kaget, semua selang infus dibuka oleh Acong dan dia pulang, dan waktu dicek memang sembuh. Saya percaya bahwa kalau kita berdoa dengan tulus, mujizat masih bisa terjadi. Doa tidak harus bagus, yang penting doa tulus. Sekian tahun yang lalu saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior yang sudah bersama dengan Tuhan sekarang. Dan saya dengar dia doa setiap hari 6 jam. Lalu saya tanya, Om, apa benar saya dengar Om tiap hari berdoa 6 jam? Benar. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu saya tanya, wah Om, doa apa aja? Ngomong apa aja 6 jam itu? Lalu dia berkata demikian, dan saya tidak akan pernah lupa. Doa itu sedikit meminta, banyak menyembah. Sedikit meminta, banyak nyembah. Om gak banyak minta, Tuhan tahu semuanya. Hanya nyembah, berdoa di dalam roh, memuji Tuhan. Dan itu menyebabkan keintiman terjadi. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang terbaik menurut pemikiran Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Apapun pergumulanmu, belajar mengucap syukur. Apapun masalahmu, pegang janji firman dalam Alkitab. Apapun persoalan saudara, berdoa, mujizat akan terjadi. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Minggu depan, saya akan berdoa secara khusus di akhir khotbah, karena saya minggu depan akan juga melayani. Setelah khotbah saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang hadir di gedung gereja tentunya. Terutama kita berdoa supaya keluarga kita juga dikuatkan. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah, saudara juga bisa kumpulkan anak-anakmu, karena setelah khotbah saya akan berdoa untuk seluruh keluarga. Dan saya minta Bapak sebagai kepala keluarga dan juga ibu mendoakan dan menumpangkan tangan kepada anak masing-masing. Kalau saudara ikut ibadah onsite, dan tentu itu yang saya harapkan, saudara bisa berdoa di sini. Memang anak kecil belum boleh dibawa. Ya, kalau sudah agak dewasa, maksudnya dia nggak lari sana sini, tapi memang mengikuti ibadah, itu lain, saudara sekalian. Nah, jadi kalau sudah ikut kebaktian seperti ini tanpa anak, saudara pulang ke rumah, saudara kemudian juga ajak anakmu berdoa, tumpangkan tangan. Saya percaya di dalam doa sepakat di tengah keluarga, mujizat Tuhan akan dinyatakan ketika kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati.